Sengketa tanah golf Pondok Indah, ketegangan memuncak dengan kedatangan Grip Jaya. Kok pada masuk ke dalam sih? Makin ramai anjir. Pada masuk semua. Konflik kepemilikan tanah di kawasan golf Pondok Indah Jakarta Selatan kembali mencuat setelah organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jakarta Raya, Grip Jaya, menggeruduk lokasi tersebut pada Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Aksi ini dipicu oleh klaim Grip Jaya yang menyatakan bahwa lahan prestisius tersebut secara sah dimiliki oleh klien mereka, ahli waris Toton CS. Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kelurahan Pondok Pinang, Grip Jaya menyebut PT Metropolitan Kencana, pengelola golf Pondok Indah, tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Klaim ini mengacu pada putusan peninjauan kembali PK Mahkamah Agung RI nomor 55 PKTUN 2003 yang dikeluarkan pada 2004, yang disebut memenangkan ahli waris. Sengketa tanah ini bukanlah hal baru di Indonesia, di mana kepastian hukum atas kepemilikan lahan kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Dalam kasus golf Pondok Indah, Grip Jaya menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan dasar hukum kuat bagi ahli waris Toton CS untuk mengklaim lahan tersebut. Surat yang ditandatangani oleh kuasa hukum Nuno Magno juga merujuk pada sejumlah dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 26 Februari tahun 2025. Grip Jaya bahkan meminta perlindungan hukum bagi klien mereka, menandakan keseriusan dalam memperjuangkan klaim ini. Kedatangan Grip Jaya ke golf Pondok Indah menambah ketegangan di lapangan. Aksi penggerudukan ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat sekitar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahan klaim yang diajukan. Golf Pondok Indah, yang dikenal sebagai salah satu fasilitas olahraga elit di Jakarta, kini berada di tengah sorotan karena potensi dampaknya terhadap operasional dan reputasi pengelola. Belum adanya pernyataan resmi dari PT Metropolitan Kencana maupun pemerintah setempat membuat situasi semakin tidak menentu, meninggalkan publik menanti klarifikasi lebih lanjut. Kasus ini mencerminkan permasalahan klasik dalam pengelolaan aset tanah di Indonesia, di mana sengketa kepemilikan seringkali melibatkan pihak-pihak dengan klaim hukum yang saling bertentangan. Ketidakjelasan status tanah, proses hukum yang panjang, dan keterlibatan organisasi masyarakat menambah kompleksitas penyelesaian. Publik kini menantikan bagaimana pihak berwenang akan menangani situasi ini, apakah akan ada mediasi atau langkah hukum lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan. Kedepan, perkembangan kasus ini akan menjadi barometer penting bagi kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Insiden di golf Pondok Indah tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menyoroti perlunya reformasi sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pengelola untuk memastikan fasilitas olahraga ternama ini tetap beroperasi tanpa terganggu sengketa yang berkepanjangan.